memuji dan bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Kami mau menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kami mau meninggikan nama Tuhan. Kami mau sambut Yesus di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasih Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesus, Kaulah yang terbesar dalam hidup kami. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur,
Kami selalu rindu bersama dengan Engkau, Tuhan. Kami ingin tinggal di dalam kediaman-Mu. Kami menikmati keindahan-Mu. Kami menikmati hadirat-Mu, Tuhan. Kami mau memuji-Mu dengan segenap hati kami. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat dengan-Mu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Mari sembah Tuhan. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisah
Bapak Ibu Saudara, semua katakan di dalam Yesus. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap. Ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Puji Tuhan, haleluya, salam kepada semua saudara-saudara dimanapun berada. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema lebih daripada pemenang, more than conqueror. Dengan subtema bagaimana respon kita menghadapi siasat daripada si iblis. Saudaraku yang kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur karena Engkau hadir tengah-tengah kami. Kehadiran-Mu memberikan berkat, kehadiran-Mu memberikan hikmat, kehadiran-Mu memberikan kuasa, sehingga jalan hidup kami tidak akan sama lagi. Kami akan berjalan tegak lurus, kami akan mengikuti Tuhan Yesus apapun yang terjadi, gejolak apapun yang terjadi, situasi apapun yang kami alami. Kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Pimpin kami ya Tuhan, berkati kami kesempatan ini. Hamba-Mu berbicara dalam pengurapan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam kitab Roma pasal yang ke-8 ayat 31 di sana dikatakan, sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Tentang semuanya itu, yaitu tentang planning, God's plan, rencana Allah untuk menyelamatkan kita dengan cara menentukan dari semula. Pemilihan. Kita adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Chosen by God. Dan setelah kita dipilih, saudara, kita dipanggil. Called by God. Dipanggil oleh Allah. Dan setelah kita dipanggil, saudara,
Kita dinyatakan sebagai orang benar karena kita percaya kepada Yesus Kristus. Justified by God. Kita adalah orang-orang yang benar karena iman. Dan kemudian saudara, kita yang dibenarkan itu akan dimuliakan. Itulah masa depan kita. In between, di antara itu saudara, ada perjuangan-perjuangan. Ada pergumulan-pergumulan, ada persoalan-persoalan, ada dinamika dalam hidup ini. Yang kita semua sebut sebagai pengalaman hidup mengikut Tuhan Yesus Kristus. Follow Christ step, mengikuti step-step atau langkah-langkah di mana Tuhan Yesus pernah menginjaknya di bumi ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan kita Yesus Kristus pertama kali sebelum dia pelayanan, dia menghadapi si iblis. Dan dalam dunia ini juga kita pun, saudara, akan menghadapi musuh-musuh. Baik dari internal maupun eksternal, dari luar yaitu iblis, roh jahat, dari internal yaitu keinginan-keinginan kita sendiri. Dan musuh itu juga bisa dari dunia ini dengan segala keindahannya dan kemegahannya. Orang berpikir bahwa kalau orang punya uang yang banyak, triliuner, miliarder, itulah segala-galanya. Tapi saudara tahu betapa berapa banyak yang keluarga triliuner, miliarder saudara, yang hancur berantakan keluarganya. Dan bahkan dalam masa-masa krisis, banyak yang bunuh diri walaupun mereka punya uang banyak. Saudara yang kasih Tuhan, siasat iblis harus kita respon dengan benar. Siasat iblis menjauhkan kita dari kasih Allah. Siasat iblis menjauhkan kita dari karunia Allah. Siasat iblis supaya kita lupa bahwa kita ini adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan. Itu siasat iblis. Tetapi ayat 32 dalam pasal 8 ini menjamin saudara. Ia, yaitu Bapa yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Yang menyerahkan nyawa anaknya. Anaknya menyerahkan nyawanya bagi kita semua. Dikatakan bagaimanakah mungkin? Ini pertanyaan retorik saudara. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan? Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Artinya di dalam rencana Allah keselamatan itu adalah paket yang lengkap saudara. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan. Tuhan akan memberikan kemenangan seumur hidup kita. Apakah saudara percaya? Ayat ini mengatakan demikian. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi banyak orang Kristen yang tidak mengalami kemenangan itu selama di dunia. Sayang sekali. Karena apa? Karena mereka menyerah dengan tuduhan-tuduhan iblis. Mereka menyerah dengan gugatan-gugatan si iblis. Mereka menyerah dalam peperangan rohani. Sehingga sebagai akibatnya saudara, mereka merasa kosong. Kristen ya Kristen. Tetapi Kristen yang kosong. Dan kemudian pengaruh daripada si jahat itu masuk jiwanya, masuk pikirannya. Dan pikirannya ditawan oleh pikiran-pikirannya yang jahat. Dikembalikan kepada kesia-siaan dan kedurhakaan. Loh bisa. Dan itulah sebabnya kita melihat bangsa Israel. Mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka mendengar para nabi. Mereka mendengar firman Allah. Mereka memiliki Torah. Tetapi mereka menyimpang. Mereka berbelok. Mereka tidak setia.
Mereka mengabaikan panggilan Tuhan. Dan akhirnya sebagai akibatnya doa-doa mereka tidak didengar oleh Tuhan. Inilah siasat iblis supaya kita menyimpang, supaya kita berbelok arah, supaya kita meninggalkan persekutuan, supaya kita tidak beribadah kepada Tuhan, supaya kita cinta uang, supaya kita melakukan kejahatan-kejahatan. Itulah siasat iblis yang saudara harus respon. Kita harus tegas. Kalau doa saudara mau didengar, saudara harus respon dengan benar. Tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun saudara tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir seperti Yesaya katakan. Bangsa yang penuh gosip, bangsa yang penuh hoax, bangsa yang penuh dengan caci maki, bangsa yang penuh dengan fitnah yang keji, permusuhan-permusuhan. Tengah bangsa yang demikian saudara harus tetap hidup lurus, respon Tuhan, dan doa saudara akan didengar oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, tadi saya katakan suasana yang ditimbulkan oleh iblis itulah suasana kekosongan, meaningless, aimless, tidak ada maknanya, tidak ada sasarannya. Hidup ini menjadi pesimis, menjadi penuh negatif. Saudara, karena hidup ini penuh negatif, jadi ugly, jadi buruk hidup ini saudara. Itulah siasat iblis. Dan saudara, akhirnya iblis bersarang di sana. Itu orang Kristen kenapa begini? Nah itulah saudara, orang Kristen yang kalah dalam peperangan rohani. Harus ditolong, diingatkan. Saya pernah ketemu dengan pasangan suami istri yang jumlahnya kira-kira 200 orang. Dan kita bersama-sama dalam sebuah sesi seminar beberapa hari. Dan mereka menceritakan bagaimana iblis menyerang mereka. Walaupun mereka punya uang, punya mobil yang bagus, punya rumah yang besar, kamarnya banyak. Tapi iblis menyerang keluarga mereka. Dan mereka berkata kepada saya, kamu pasangan suami istri yang masih muda, tapi kamu berkemenangan. Kamu harus melayani kami. Orang-orang itu berkata demikian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau hidup itu kosong, maka iblis akan menguasai dan keadaan akan buruk. Karena itu saudara, mari buka hati kita untuk Tuhan Yesus masuk. Untuk Tuhan Yesus menjadi raja. Tuhan Yesus menjadi pemimpin. Tuhan Yesus menjadi gembala. Jangan kita sudah orang Kristen tapi hidupnya mengikuti keinginan sendiri, keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Mengejar harta, mengejar tahta kekuasaan politis, pengaruh. Mengejar apa? Harta, tahta, dan mengejar kesenangan duniawi. Firman Tuhan mengatakan itulah siasat iblis. Saudara harus kenali itu saudara. Iblis mengajak supaya kita mengikuti daging kita. Sarka, kata sarka dalam bahasa Yunani. Mengikuti daging. Daging adalah kehidupan lama kita. Daging adalah tabiat lama kita. Daging adalah hawa nafsu yang ada dalam diri kita. Itulah pengaruh dari iblis ada di sana. Dan Roma 8:6 mengatakan, karena keinginan daging adalah maut. Sudah jelas. Kalau orang tinggal dalam keinginan daging, dalam tabiat yang lama, maka maut. Kematian secara rohani, kematian secara jasmani, jiwani, pikirannya ditumpul. Saya pelayanan ke Bali, saudara ya, ada seorang yang di sebuah hotel menceritakan kehidupan lamanya yang sangat buruk, saudara. Tetapi setelah dia menjadi orang Kristen, ternyata kehidupan lamanya itu bisa menguasai dia kembali. Dan kemudian minta didoakan, dilepaskan. Dan kami bersama hamba Tuhan yang lain mendoakan dan melepaskan. Saudara, kalau saudara sudah lepas, jangan kembali kepada ikatan yang lama. Kita harus menghayati hidup yang baru, yaitu hidup dalam keselamatan, hidup dalam Allah, hidup dalam Kristus,
hidup dalam roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus. Hidup oleh roh, kata pneuma, hidup oleh Roh Kudus. Live according to the Spirit of God. Saudara kasih Tuhan, karena apa? Kehidupan yang lama itu menjadi area peperangan yang luar biasa dalam kehidupan kita sehari-hari. Percabulan, ya, pornografi, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, ya, paranormal, perdukunan, perseteruan. Ya, bukan dialog tapi duelog, saudara, ya, duel. Perselisihan. Tidak pernah damai dengan satu orang pun, selalu bikin masalah. Iri hati. Lihat orang lebih baik, lebih sukses, lebih berhasil, iri hati. Amarah. Ini sifat harimau, tiger, ya. Amarah. Kepentingan diri sendiri. Tamak. Percideraan, ya, melukai orang lain. Dan dikatakan roh pemecah. Ini suka memecah belah, mengadu domba. Kedengkian, ya, di atasnya benci, dengki, sirik. Kemabukan dan pesta pora dan masih banyak lagi. Itu adalah kehidupan yang lama, area peperangan roh dalam hidup kita yang kita sewaktu-waktu ditarik ke sana. Itulah siasat iblis supaya kita kembali kepada masa lalu. Bukan back, ya, kembali ke masa depan, tapi kembali back, ya. Bukan melihat masa depan, bukan see the future, tapi back. Ya, sehingga banyak orang yang sebutnya backslide, murtad, meninggalkan iman Kristen. Ada orang yang seperti itu. Dan orang-orang yang seperti itu harus dibawa kembali, tarik kembali. Tarik kembali. Nah, ini penting sekali, ini pekerjaan pelayanan itu menarik kembali orang-orang yang sudah cinta dunia, yang sudah cinta dirinya. Ditarik kembali. Ya, ini disebut dengan peperangan rohani. Kita narikin orang-orang supaya kembali ke jalur yang benar. Bahwa mereka sudah dipanggil Tuhan, dipilih Tuhan, dibenarkan. Ada upah kemuliaan. Saudaraku yang kasih Tuhan. Dikatakan oleh Paulus bahwa barang siapa yang melakukan hal yang demikian, ia tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Itulah masa lalu kita. Hidup lama kita harus ditinggalkan. Karena kita ingat bahwa kita sudah mati bersama dengan Kristus. Dan kita sudah bangkit bersama dengan Kristus. Dan masuk ke dalam hidup baru. Memori yang lama. Kenangan yang lama. Ingatan akan masa lalu yang penuh dengan keburukan. Penuh dengan caci maki. Penuh dengan kata-kata kotor. Memori itu harus disembuhkan. Memori itu harus disucikan. Supaya kita bisa maju dan bertumbuh sebagai orang Kristen. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hiduplah oleh roh. Strategi kita untuk menang, kita harus hidup oleh Roh Kudus. Bapak-bapak, Roh Kudus itu adalah roh pemenang. Roh yang ada pada Yosua, roh yang ada pada Kaleb adalah Roh Kudus. Roh yang setia, roh yang mengasihi Tuhan, roh yang memimpin kita kepada kebenaran, roh yang membawa kita kepada firman Allah, roh yang membawa kita kepada persekutuan dengan orang percaya. Roh Kudus itu yang membawa kemenangan, membawa Kaleb dan Yosua masuk ke tanah perjanjian. Kalau kita tidak mau dalam wilderness, dalam padang gurun dan masuk ke dalam tanah perjanjian promised land. Kalau kita mau masuk ke dalam promised land, tinggalkan padang gurun, kita harus punya roh seperti Yosua dan Kaleb.
Roh Kudus itulah. Hidup oleh roh. Dan kalau kita hidup roh, maka akan menghasilkan kehidupan rohani yang menggairahkan. Yaitu apa? Kasih. Dinamika kekristenan kita harus dimotori, digerakkan, ditimbulkan, dimotivasi, driven by, motivated by love. Itulah kasih yang luar biasa. Kalau kita hidup ini dipenuhi Roh Kudus, Roh Kudus menggerakkan kita untuk mengasihi, maka kita tidak akan bosan dalam hidup ini. Saya kadang-kadang heran ketemu orang-orang Kristen bilang bosan, boring. Kehidupan Kristen bukan seperti itu. Mungkin orang lain melihatnya boring, orang Kristen kelihatannya boring. Tidak, kita orang yang bersuka cita, ya. Saya orang yang bersuka cita. Karena apa? Karena ada kasih. Ada kasih, ada sukacita. Ada kasih, ada damai sejahtera. Ada kasih, ada kesabaran. Ada kasih, ada kemurahan. Ada kasih, ada kebaikan. Ada kasih, ada kesetiaan. Ada kasih, ada kelemah lembutan. Ada kasih, ada temperance, self control, penguasaan diri. Kasih, kasih Kristus, kasih Allah, roh kasih yang menggerakkan hidup kita, yang memotivasi kita, yang membuat kita berjalan, yang membuat kita berlari, yang membuat kita bergerak, yang membuat kita melangkah, yang membuat kita melompat, yang membuat kita memuji Tuhan, yang membuat kita memuliakan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Sehingga dinamika orang Kristen in between, di antara ketika kita mulai dipilih, dipanggil lahir baru, dibenarkan, diperdamaikan, kemudian menjadi anak Allah, hidup oleh roh, sampai kepada kemuliaan itu. Hidup yang sangat menggembirakan, hidup yang sangat menggairahkan. Saya ingat pernyataan Billy Graham, saudara. Dia mengatakan bahwa kalau seandainya, dia katakan, surga itu tidak ada, saya tetap menikmati kehidupan kekristenan saya hari ini. Artinya saudara, kekristenan bukan mitos, kekristenan bukan dongeng, kekristenan bukan utopia, kekristenan bukan imajinasi, bukan khayal, kekristenan bukan ideologi, kekristenan bukan sesuatu yang dianggap benar tapi dalam realitasnya salah. Kekristenan adalah truth, kebenaran, for life, untuk hidup ini. Truth, kebenaran untuk dihidupi. Dan tentu Billy Graham tidak mengatakan surga tidak ada. Kemuliaan, glorification, pasti. Itu mengapa kita berharap sinar kemuliaan, terang Kristus, masa depan yang indah, masa depan yang cerah, esok hari cerah, esok hari penuh kemurahan Tuhan, esok hari penuh kemenangan dimulai dari hari ini. Ketika kita bisa merespon kasih Allah, kasih Kristus, dan kita merespon siasat iblis dan menghancurkan siasat iblis itu. Siasat iblis berikutnya adalah supaya kita menjauhkan dari apa? Ketemu orang Kristen. Saya saudara punya teman-teman dan kemudian kalau saya tidak bertemu saya mendoakan. Karena kesibukan masing-masing kadang-kadang kita tidak bertemu, ya. Kemudian kebetulan misalnya saya lewat dekat rumahnya, saya doakan. Saya tidak sempat mampir, saudara, saya doakan. Dan saya ingat banyak orang-orang yang Kristen yang baik. Saya doakan. Persekutuan dalam doa, saling mendoakan di rumah masing-masing.
Kadang-kadang melalui pertemuan-pertemuan yang sifatnya Zoom ini, saudara, ada yang masih, ya ini benar enggak persekutuannya? Ini real enggak gitu ya? Karena itu kan dunia maya, daring ya, dunia maya. Ya. Benar saudara, karena Roh Kudus tidak dibatasi oleh waktu dan Roh Kudus itu dia maha hadir. Walaupun saya ada di Indonesia, teman saya di Amerika mendoakan saya bisa merasakan. Kadang-kadang saya cerita dengan istri cerita dengan saya, kok kayaknya hari ini penuh damai sejahtera ya. Kayak ada angin yang sangat lembut, hembusan yang sangat indah, menjadi kehidupan menjadi beautiful. Saudara, itu ada orang-orang yang mendoakan kami. Ketika kami menghadapi kesedihan, ketika kami menghadapi pergumulan dalam pelayanan, ketika saya menghadapi keadaan yang tidak mengembirakan dalam pelayanan, kemudian saya ingat ada orang-orang yang menumpangkan tangan untuk saya, ada orang yang mendoakan saya dari tempat yang jauh. Dan kadang-kadang saudara, saya melihat sebuah vision penglihatan. Begitu banyak tangan yang ditumpangkan kepada saya, yang mendorong saya untuk terus maju dalam pelayanan, dan saya bisa merasakan topangan orang-orang yang mendoakan saya. Dan suatu hari saudara, sebuah gereja yang sangat besar sekali, yang jemaahnya ratusan ribu saudara, di mana teman misionaris berasal dari situ, mendoakan saya, dan saya bisa merasakan saya berlutut saudara. Dan saya bisa merasakan bagaimana suara yang gemuruh mendoakan saya. Yohanes, pandang Yesus. Yohanes, pandang Yesus. Yohanes, pandang Yesus. Dan saya bisa merasakan. Saudaraku yang kasih Tuhan, jangan menjauhkan diri dari persekutuan ibadah-ibadah dan pertemuan-pertemuan kita, walaupun melalui media sosial. Terus cari channel-channel yang membawa berkat, saudara. Anggota jemaat kami, saudara, dia senang dengan pendeta yang lain. Kemudian, Pak, saya mendengarkan khotbah pendeta ini, pendeta itu. Saya bilang, puji Tuhan. Ya. Saya pun juga mendengar khotbah pendeta-pendeta lain, saya bilang. Jadi jangan takut. Saudara, ini kasih Tuhan. Kita belajar satu dengan lain saling mendoakan sebagai keluarga besar. Gereja. G-nya besar, bukan gereja, G-nya kecil. The body of Christ, Corpus Christi, Church of Jesus Christ. Gereja Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku yang kasih Tuhan, itu respon kita, dekati Tuhan. Nasihati teman-teman kita, bawa orang untuk beribadah dengan metode apapun. Saya lahir baru menjadi orang Kristen, saya lahir di gereja rumah. 2-3 orang berkumpul. Dan saya melayani gereja rumah. Saya membimbing orang-orang di rumah mereka masing-masing. Puji Tuhan. Di rumah-rumah orang Kristen berkumpul. Dan sekarang puji Tuhan, revival begin at home. Revival di rumahmu. Kebangunan rohani di rumahmu. Mulai bersekutu di keluarga masing-masing. Ya, senang sekali ada seorang teman yang tiap hari, ya, pagi malam mereka bersekutu, suami istri dan anak-anak. Ini luar biasa. Saya mau seperti itu, ya, walaupun belum bisa. Tapi saya mau. Itu yang indah, saudara. Pertemuan-pertemuan, persekutuan, ibadah-ibadah. Yang terakhir, saudaraku yang kasih Tuhan. Kalau kita mau menang terhadap siasat iblis, sadarlah. Sadar. Ini berbicara tentang apa? Kognitif. Apa yang mengisi otak saudara, apa yang mengisi pikiran saudara, itu mempengaruhi hidup saudara. Kognitif. Sadar. Aware. Consciousness. Sadar. Pikirannya. Rasul Petrus mengatakan kita itu berdosa kapan? Waktu bodoh. Jangan bodoh.
sadar. Dan yang berikutnya adalah berjaga-jaga. Sadar dan melek, sadar dan berdoa. Berdoa dan berjaga-jaga. Tidak sanggupkah engkau berdoa 1 jam saja dan murid-murid Yesus tidur? Apakah hari ini saudara tidur? Saudara bangunlah, bangkitlah, berjaga-jagalah. Lihat lawanmu si iblis itu keliling berjalan-jalan seperti apa? Singa yang mengaum-ngaum mencari orang yang dapat ditelannya. Kalahkan saudara dengan iman yang teguh. Sadar, berjaga, berdoa. Kuasai diri. Orang yang menguasai diri pasti menang. Berdoa. Apapun yang terjadi, Tuhan menjamin kemenangan kita. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu bersama-sama dengan Dia, yaitu kemenangan dalam hidup ini. Bukan hanya keselamatan di masa depan, tapi kemenangan hari ini, keselamatan hari ini, keselamatan di tengah-tengah kehidupan kita sekarang ini. Saudara ditentukan untuk menang dan bukan untuk kalah. Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman. Siasat iblis sudah ditelanjangi karena firman-Mu terbuka untuk kami. Karena iblis, karena itu kami sadar dan berjaga-jaga. Engkau adalah benteng yang teguh. Engkau adalah pagar dan penolong. Engkau adalah menara. Tuhan, kami lari kepadamu dan kami diselamatkan. Setiap hari kami mau berlindung dan kami mau mengikut Engkau. Dan rencanamu adalah rencana yang sudah pasti. Keselamatan masa yang lalu, dari masa yang lalu kami tertebus. Keselamatan di masa sekarang kami diberi kemenangan. Dan keselamatan di masa depan kami diberi kemuliaan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau ada saat ini yang sakit, Tuhan jamah, sembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus. Jadilah sembuh, jadilah sembuh, jadilah sembuh. Kalau saat ini ada yang mengalami kekurangan secara ekonomi, krisis ekonomi akibat pandemi, Tuhan adalah pertolonganmu, Tuhan adalah gembalamu yang baik. Tuhan berjanji engkau tidak berkekurangan. Tuhan akan menggenapkan, Tuhan akan memberkatimu sekarang. Hamba berdoa kalau ada rumah tangga yang berantakan, Tuhan satukan kembali. Supaya harmonis, supaya bersatu, unity dalam kasih Kristus. Menjadi keluarga yang bahagia, keluarga yang lestari, pernikahan yang lestari. Dan keluarga yang diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati umat-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan saudara yang dikasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pengumuman bagi kita semua bahwa program Gereja Kasih Kristus Indonesia dengan portal YouTube ini akan terus disiarkan untuk menjadi berkat bagi kita semua jemaat Gereja Kasih Kristus Indonesia dimanapun berada, dan umat Kristen di Indonesia. Saudara, kita akan mendengarkan firman Tuhan di minggu-minggu berikutnya dari hamba-hamba Tuhan di GKKI dan hamba-hamba Tuhan tamu yang akan dipakai Tuhan untuk menjadi saluran berkat bagi kita semua. Mari kita akan mengakhirinya dengan berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk ibadah pada kesempatan ini. Biarlah Tuhan terus memberkati hamba-hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan dan akan menyampaikan firman Tuhan melalui mimbar ini ya Tuhan. Biarlah Tuhan mengurapi hamba-hambamu dan memberkati jemaatmu semua, umatmu dimanapun berada yang mendengarkannya. Umat Tuhan yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu dan terima berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkatimu. Allah Bapa yang penuh kasih memberkatimu. Roh Kudus pengurapannya menyertaimu, menguasaimu, memenuhimu, dan Roh Kudus menjadikan engkau orang beriman yang matang. Engkau lebih daripada pemenang mengatasi semua pergumulan dalam hidup ini. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Amin.